Bismillahirrahmanirrahim, mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ali, ini balik ini. Sini balik. Kiterin. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Dan sesungguhnya bagi orang yang tidak beriman pada akhirat telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Al-Isra ayat 9 sampai dengan 10. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, gimana Pak kabar hari ini? Semoga terbaik ya. Amin ya Allah. Semoga selalu yang terbaik. Untuk itu kita ngaji lagi di sini di STP, Masjid STP. Hati tenang, pikiran tenang, insya Allah kenyang. Takbir, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, rabbil alamin, puji syukur berkat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini nikmatnya masih kita rasakan, kita nikmati, dan itu semua gratis tanpa bayar. Dan sudah sebatasnya kita bersyukur dengan apa? Dengan beribadah, dengan patuh, dengan taat, dan tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja bayarannya dari semua nikmat yang kita terima saat ini. Allah tidak menuntut kita bayar uang, cash atau kredit, enggak, tapi tuntut aja syukur. Syukur itu dengan perbuatan, dengan hati, dengan hati dan dengan amal. Salam dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku rahimahullah, pada 2 episode terdahulu sudah saya sampaikan Pak tentang keadaan pada hari kiamat dan keadaan di alam kubur ya, sekilas saja dalam judul benarkah kiamat sudah dekat dan berjuanglah untuk yang pasti dan tinggalkan untuk yang pasti ya. Kalau yang belum lihat bisa di YouTube saya lihat UGD channel, bisa lihat di situ. Nah, hadirin sekalian Allah, ketahuilah bahwa 2 episode kemarin ya merupakan sebuah mukadimah atau pembukaan atau preambul ya dari sebuah tema besar yang akan kita bahas hari ini dan hari-hari yang depan ya. Hari ini dan hari-hari yang akan datang, yaitu tentang iman kepada hari kiamat atau hari akhir atau hari akhirat. Nah, hari Allah, sebelum kita membahas tentang isinya terlebih dahulu, maka pada hari ini saya ingin membahas tentang apa sih konsep mengenai iman kepada hari kiamat, pada hari akhirat, gitu kan? Ya, so ini penting saya sampaikan hadirin, sebab sebagai seorang Muslim yang beriman, ya, kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak diberikan pilihan, Pak. Kita dikasih pilihan oleh Allah untuk beriman atau tidak beriman pada akhirat, kepada hari akhir. Gak dikasih pilihan kita. Yang ada adalah kita harus bin wajib beriman kepada hari akhirat, ya, pada hari akhir. Tadi ayat itu saya bacakan, ya, manakala kita beriman kepada, kita tidak beriman kepada Allah, Allah beriman kepada hari akhir, ya, Al-Isra ayat 9 sampai 10. Kita tidak beriman kepada hari akhir, maka Allah akan mengazab kita dengan azab yang pedih, yaitu neraka. Dan sebaliknya hadirin, manakala kita beriman kepada hari akhirat, maka Allah akan kasih kita
sebuah kebaikan, sebuah pahala, sebuah kebajikan yang sangat luar biasa, sangat kabir, yaitu surga. Ya. Nah, hadirin sekalian, konsep mengenai iman kepada hari kiamat ini merupakan dasar dari atau fondasi dari iman kepada hari akhir. Ya. Maka manakala fondasinya kuat, ya ibarat semua rumah gitu kan, fondasinya kuat, maka insya Allah kuat pula bangunannya. Nah, namun manakala fondasinya rapuh atau lemah, maka lemah pula bangunannya. Nah, jadi hadirin, konsep iman yang kuat itu di dalam Al-Quran itu digambarkan sebagai sebuah pohon, kal sajarah. Ya, Al-Baqarah itu kal sajarah, sebuah pohon yang kuat akarnya, tegak batangnya, rindang dahannya, serta manis buahnya. Jadi seorang muslim ya yang benar-benar beriman itu adalah seorang muslim yang kuat akidahnya, bagus ibadahnya, akhlaknya baik, menarik, menawan, lalu dia berguna bukan hanya buat dirinya, tapi juga buat sekitarnya, buat lingkungannya. Nah, itu konsep iman di dalam Al-Quran. Nah, hadirin Allah, kembali ke tema kita, gitu kan. Mengapa sih, gitu kan? Apa sih alasannya kenapa kita harus beriman kepada hari akhir atau akhirat? Sungguhnya hadirin, ada banyak alasan. Ada berjuta-juta alasan kenapa kita harus beriman kepada hari akhir. Ya. Maka kata Allah, seandainya pohon itu jadi tinta, pohon itu jadi pena, dan lautan itu jadi tinta, tidak akan mampu bagi kita untuk menjelaskan, untuk menemukan, ya, untuk merangkum semua keutamaan atau kebaikan iman kepada hari kiamat. Walaupun didatangkan, ya, walau jina bimithli madada, ya, dalam Al-Kahfi itu, ya, walaupun didatangkan yang serupa pula, gitu kan. Seandainya, ya, apa lupa saya, kul laukan al-bahru min kalimati, gitu kan, dan seterusnya, gitu kan. Nah, maka kita tidak akan mampu untuk menulis keutamaan beriman kepada akhir. Saking banyaknya. Nah, namun hadirin, pada hari ini insya Allah akan saya sampaikan cukup 3 aja. Cukup 3 aja mengapa kita harus beriman kepada hari akhir. Ya, sebab kalau kebanyakan takutnya kelamaan, ya enggak? Hari ini kita makan siang, ya terbaik ya pakai ikan nila sama sayur asam, pakai pete. Kalau kelamaan takut petenya tumbuh lagi, kan nggak enak di sesi ada pohon pete, karena memang enak sana tinggal metik. Yang benar orang pete ya repot kan, sudah nebang sama Yudi kan pohon pete. Nah, cukup 3 aja Pak, cukup 3 aja. Kenapa kita harus beriman pada hari akhir? Setidaknya cukup 3 aja. Yang pertama hadirin adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada kita. Sangat sangat cinta kepada kita, ya, hambanya. Karena apa? Dia tidak mau kita itu masuk ke neraka. Dia itu maunya kita masuk surga, ya. Maka itu hadirin sampai-sampai Allah itu mengutus 124.000 nabi dan rasul. Buat apa? Supaya kita nggak masuk neraka. Supaya kita masuk surga. Maka dengan 124.000 nabi dan rasul tadi hadirin, ya, bahkan sejengkal tanah pun di bumi ini yang nggak kena hidayah, nggak kena dakwah. Saking segitunya Allah sayang kepada kita, gitu kan. Maka Allah sampai mengutus 124.000 nabi dan rasul agar kita selamat, hadirin. Ya. Lagi pula hadirin, sungguhnya rumah kita itu Pak sebenarnya di surga Pak. Asal kita di surga sebenarnya, ya. Karena apa? Bapak kita Nabi Adam dari surga, benar nggak? Ya. Bapak kita Nabi Adam dari surga, dan emang kita sudah pantas masuk surga. Dan kata Nabi Pak, kata Nabi ya, yang Nabi itu pernah begini Pak. Sesungguhnya nanti para penghuni surga itu akan mengenali rumahnya di surga jauh lebih kenal daripada rumahnya di dunia. Itu artinya apa? Kita pulang kampung Pak, pulang kampung gitu loh. Sungguhnya kita semua itu udah punya kapling di surga. Karena kita awalnya dari surga gitu loh. Namun karena kita di dunia kita
kita hawa nafsu, sombong segala macam, ikutin setan segala macam. Makanya ya kita ada neraka gitu loh untuk orang yang nggak taat. Makanya kita duduk alhamdulillah ya di sini kita ada pengajian ya. Di sini kita dijaga oleh guru-guru kita gitu kan. Kita diingatkan oleh guru kita gitu kan. Sekarang kantor mana Pak yang kayak gini? Nggak ada Pak. Jarang kantor kayak gini. Ya, ada pengajian gitu kan tiap Selasa, Rebo, Jumat gitu kan. Di mana pengajian malam-malam jarang gitu kan. Alhamdulillah di sini kita punya guru Ustaz Bahrul, Haji Sam, KPI dan segala macam yang istiqomah mendengarkan pengajian agar kita ya selamat Pak, selamat di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua hadirin, kenapa kita beriman pada hari akhir? Ya, gini Pak, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengutus dua makhluk yang paling mulia Pak, yaitu Jibril alaihissalam, ya Sayyidul Malaikah, dan Muhammad Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Buat apa? Nerangin mengenai hari akhir. Ya, saat Nabi ketika mengajarkan sahabatnya, datang seorang yang dari luar kota Madinah, ya, berpakaian putih, ya, rapi, wangi, tanpa ada keringat di badannya, Pak, ya, tampan, ya, rambutnya lebat, ya, kira-kira ya 11-12 Pak, sama saya Pak, ya, nggak jauh beda lah sama saya Pak. Bedanya apa? Dia rambutnya putih, saya rambutnya berambut, gitu aja, itu aja, gitu kan. Nah, orang itu datang kepada Nabi, ya, ketika Nabi datang menghadap Nabi, nanya. Ya Muhammad gitu kan, soalnya udah kenal banget gitu, CS banget sama Muhammad. Ya Muhammad, terangkan kepadaku tentang iman, jelasin sama Nabi, tentang Islam, ajarin sama Nabi, jelasin tentang ihsan ya Nabi. Lalu kapan datangnya kiamat? Kata Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau gitu ya Muhammad, sebetulnya tandanya deh, tandanya adalah yaitu budak wanita yang melahirkan tuannya. Lalu orang-orang Arab Badui saling berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan mewah. Terjadi Pak, terjadi. Kemudian setelah itu Pak, orang itu pergi. Nabi tanya ke sahabat, ya sahabatku, tahukah kamu siapa orang itu? Kata sahabat, Allah dan Rasul yang tahu. Itu sesungguhnya adalah Jibril yang sedang mengajarkan agama kepada kalian, yang sedang mengajarkan din kepada kalian. Tuh, Pak. Ya, sampai-sampai ya Allah Ta'ala mengutus dua makhluk yang mulia, yang paling mulia untuk menjelaskan tentang hari akhir. Nggak ada yang lebih mulia daripada mereka. Ya, setelah mereka kan Allah gitu kan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Pak, yang ketiga itu suatu saat Nabi itu dengan sahabatnya itu sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh, kemudian beliau itu naik mimbar, khutbah. Kata sahabatnya, paling nih jam 6 lah, kelar nih khutbah nih gitu kan. Ternyata enggak Pak, jam 6 nggak kelar. Kata sahabatnya, duha dah kelar. Ya jam 9, jam 10 lah gitu kan. Enggak juga. Ternyata, lohor. Ternyata habis lohor, Nabi naik lagi, khutbah lagi. Sampai asar, kata sahabatnya, wah asar dah, kelar dah gitu kan. Ternyata enggak, habis asar, Nabi naik lagi Pak, sampai maghrib terbenam. Dan apa yang Nabi omongin? Apa yang Nabi khutbahin? Hari akhir. Nabi menjelaskan tentang hari kiamat. Kata sahabatnya, maka beruntunglah orang yang ingat, orang yang mengambil manfaat dari hadis tadi, dari khutbah Rasul. Pak, saking hebatnya, saking pentingnya sampai Nabi ya nggak makan nggak minum gitu kan, khutbah seharian buat nerangin tentang hari akhir, hari kiamat. Ya, mungkin itu bulan puasa kali ya, Ramadan ya. Sahabat juga nggak makan nggak minum gitu kan, ya tentang hari kiamat. Sehebatnya gitu kan. Ya, maka sudah sebatasnya kita juga menganggap bahwa iman kepada hari akhir itu penting, ya, karena itulah adalah tempat kita atau misi Rasul yang sesungguhnya. Nah, hari ini Allah kembali ke topik awal kita, yaitu konsep tentang hari akhir, ya, iman kepada akhir. Hadirin, sesungguhnya konsep hari akhir itu atau kiamat itu adalah penghancuran alam semesta. Ya. Alam semesta dihancurkan, kemudian dibikin lagi, dibangkitkan kita di situ. Habis itu dihisap, kemudian sirot, perjalanan di sirot, ya, kemudian adalah
baru terminal akhir kita adalah surga neraka. Ya, surga neraka. Ya, kita bahas sebentar gitu kan. Sedikit aja. Pertama, penghancuran alam semesta yang disebut hari kiamat, ya. Beserta peristiwa-peristiwa yang mendahulinya seperti dukhon itu datangnya asap. Kemudian dabah itu adanya binatang melata. Lalu adanya Dajjal, ya. Imam Mahdi, kemudian turunnya Isa Al-Masih. Nah, ya. Lalu gimana keadaan bumi pada saat terjadinya kiamat? Nah, Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha." Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan isi perutnya. Lahar, mineral, apalagi keluar semua. Lalu apa lagi? Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Al-Qur'an ayat 5. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Apa ya? Kayak kita kapuk dulu ya. Gunung-gunung seperti gitu, ya. Muntahkan isi perutnya. Nah, lalu gimana keadaan manusia saat itu hadirin? Keadaan kita saat itu hadirin, ya. Yauma yakunu nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu, ya manusia seperti laron yang berterbangan. Bingung, gak karuan, puyeng, pusing. Persis waktu kita lihat ada orang-orang yang kena gempa. Ya kan, gak karuan tuh, ya. Nah. Lalu gimana keadaan langit pada saat itu hadirin, ya? Fa idzan saqatis sama'u faqad wardatan katihan, ya. Maka apabila langit terbelah, lalu warnanya menjadi merah seperti kilapan minyak, terjadilah kengerian yang hebat, ya. Jadi kiamat itu nanti langit akan jadi merah, ya, seperti kilapan minyak, gitu kan. Apalagi yauma natwis samaa kata sijili lil kutub, ya. Ketika itu langit akan digulung seperti lembaran catatan, ya. Itu langit. Nah, gimana keadaan laut? Wa idzal biharu sujjirat. Laut akan dipanaskan. Ya, dipanaskan. Lalu apa lagi? Wa idzal biharu fujirat. Dan laut akan diluapkan, ya. Kayak suami diluapkan, ya, atau dia akan dididih. Akan melalui didihnya. Maka tidak ada seorang pun yang selamat dari peristiwa itu, ya. Lalu apa lagi? Gimana dengan keadaan bintang-bintang, ya? Bintang-bintang, ya. Wa idzal kawakibul tasarat. Apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Al-Insan ayat 2. Itu keadaan hari kiamat. Ya, penghancuran alam semesta. Yang kedua apa? Kebangkitan manusia. Kebangkitan manusia. Allah berfirman, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man huwa fil kubur. Sungguhnya pada kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Ya, dalilnya. Lalu yang ketiga adalah hisab, perhitungan, ya, perhitungan amal kita, ya. Apa dalilnya? Rabbana ighfir lana, Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'mini yaumal yakumul hisab. Ya Tuhan kami, alhamdulillah aku, kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari kiamat, pada hari didatangkan perhitungan, yaitu hari kiamat. Ibrahim ayat 41. Lalu apa lagi? Perjalanan siratal mustaqim, perjalanan sirat, ya, penelitian sirat, ya. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Al-Fatihah ayat 6. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Tidak ada satu orang pun di antaramu yang tidak melewatinya, ya. Sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya. Itu sirat. Yang kelima adalah neraka. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka yang mengikuti setan semuanya. Al-Hijr ayat 43. Lalu surga, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kana lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Al-Kahfi ayat 108. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka tahu di dalamnya, mereka tidak ingin pindah di sana. Itu Pak, kira-kira gambaran, ya, pengantar dari tema kita selanjutnya tentang iman kepada akhir. Nanti insya Allah pada hari Selasa berikutnya, ketika saya jadwal ngisi, akan saya detailkan, ya, kejadian itu yang insya Allah yang pasti ya, bukan ya pasti kita alami Pak. Kita alami semua pasti, karena itu sebuah
sebuah kepastian, ya. Nggak ada yang pasti selain kematian dan hari kiamat. Nggak ada yang pasti, ya. Nggak ada yang pasti selain itu. Nah, ini Allah, gitu kan. Tentunya hadirin sebagai seorang beriman, ya kita akan melewati Pak saat-saat itu, ya. Mulai dari kematian, kebangkitan, hisab, sirot, lalu kita akan surga atau neraka. Kita akan melewati itu pasti gitu kan. Untuk itu makanya pada pengajian ini dimaksudkan agar kita siap-siap. Kita nggak kaget dengan peristiwa tersebut dan kita siap-siap. Amal-amal apa, perbuatan-perbuatan apa yang harus kita lakukan agar kita selamat. Selamat dari semua itu. Sebab nggak ada yang bisa menyelamatkan kita selain diri kita sendiri. Ya. Nggak ada yang bisa menyelamatkan dari peristiwa itu selain kita sendiri. Nah, untuk itu hadirin mudah-mudahan ya kita di istiqomah di sini ngaji di STV, hati tenang, pikiran terang, perut kenyang. Insya Allah ya Pak ya. Bismillah, kita tutup dengan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul malikal mulki tu'ti mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatik waghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tahwa da'watik wa ta'ala nusilatik fatakillahumma rabbi tatahwa dimuddaha wahdiha subulaha wa mulha bin dzikri la yahbu wasrah qulub bi imani bik wa jamil tawakkuli alaika wa hibi marifatik wa min ta'ala sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Alhamdulillah subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.